Selamat datang pengunjung setia maupun yang baru pertama kali mampir channel Musuh Bandar. Kembali lagi ya dengan Musuh Bandar. Semoga sehat selalu dan tidak lupa WD untuk teman-teman Musuh Bandar semua. Oke, sebelum masukin pembahasanku, jangan lupa ya dukung channelku. Kalian bisa like, share, dan komen ya, agar tidak ketinggalan prediksi-prediksi dari Musuh Bandar. Agar Musuh Bandar semakin semangat ya memberikan prediksi terbaik untuk teman-teman Musuh Bandar semua. Oke, kali ini sudah Musuh siapkan di ajang khusus Liga UEFA Konfederasi. Yang pertama itu ada Besiktas versus Dinamo Kiev. Yang kedua ada Adana Denizspor versus Erzincan. Yang ketiga ada Brand versus Ajax Alkmaar. Dan yang terakhir ada Fiorentina versus Rapid Wien ya. Oke, sebelum masuk ke pembahasanku, Musuh Bandar akan mereview sebentar ya di pertandingan konten kemarin yang Musuh bawakan. Di match pertama itu kemarin Musuh Bandar ambil di Rangers ya. Nah, di 1 dan bermain di under 3 ya. Di sini untuk handicapnya kita loss. Dan untuk over-undernya juga kita loss ya teman-teman. Di sini secara mengejutkan Ranger dibantai ya oleh PSV Eindhoven di kandang PSV Eindhoven. Di sini babak pertama itu berjalan dengan adu serangan ya. Karena memang skornya belum berubah ya. Hanya 1-0 kalau nggak salah. Dan di babak kedua itu baru Ranger mengalami penurunan performa ya. Dibantai dengan 4 gol. Sini sayang sekali ya, karena Musuh Bandar perkiraan Ranger akan bisa melakukan perlawanan ya dan berakhir draw. Dan di sini malah hancur lebur ya dari Ranger sendiri. Dan di match kedua itu kemarin Musuh Bandar ambil di AEK Athena ya, ngasih 3/4 dan bermain di over ya teman-teman, 2,5. Di sini untuk handicapnya kita loss, tapi untuk over undernya kita win ya. Di sini kebalik ya, Royal Antep malah menang ya. 2-1-2. Di sini kemarin Musuh Bandar memperkirakan AEK Antep akan menang ya di kandang sendiri karena dari performanya yang cukup baik ya saat bermain di kandang, dan kemungkinan menang 2-1 ya. Malah di sini kebalik ya, AEK Athena yang di loss ya, yang sekali. Dan match ketiga itu kemarin Musuh Bandar ambil di Berry ya, ngasih 1/4 dan bermain di over ya 2. Di sini untuk handicapnya kita LH ya, kalah setengah. Dan untuk over-undernya kita draw. Di sini Musuh Bandar juga bermain single bet ya, di over 2 untuk Berry dan di draw. Dan Ranger nahan 1 ya untuk single betnya. Di sini loss juga. Di sini Berry sudah sempat unggul ya teman-teman di babak pertama 1-0, tapi di babak kedua malah Citadella mencetak gol ya dan berakhir draw. Dan di match terakhir itu kemarin Musuh Bandar ambil di Venezia ya, nah di 1/4 dan bermain di under ya 2,5. Di sini untuk handicapnya kita win, tapi untuk over undernya kita loss ya teman-teman, karena skornya 1-2 di menang Venezia. Di sini Musuh Bandar perkiraan Venezia akan menang ya 1-0 atau 0-2, dan pahit-pahit 1-1 malah di sini malah terjadi 1-2 untuk Venezia ya. Di sini juga Musuh Bandar ambil di single betnya Venezia ya, nah di 1/4 kemarin, dan kita tidak ada profit ya dari single bet. Nah, berakhir loss 1 dan draw 1 dan win 1 ya. Dan untuk bill parlay kita juga loss untuk bill handicap, dan untuk bill over under juga kita loss ya teman-teman. Di sini kita belum profit ya kemarin karena memang banyak yang patah ya. Tapi tidak apa-apa ya teman-teman, karena kita bahas di malam ini karena banyak match ya di malam ini nanti. Oke, langsung aja ke match pertama ya, antara Besiktas versus Dinamo Kiev. Oke, kita untuk prompt dari kedua tim. Untuk Besiktas saat bermain di kandang umumnya itu 67%, home draw 28%, home goals itu 6%, dan home goalnya kita di sini di 2,28 per match ya. Rata-rata mencetak 2 gol saat bermain di kandang. Dan untuk Dinamo Kiev saat bermain di tandang WW-nya 71%, W draw 12%, W goals itu 18%, dan W goal kita di sini di 2,06 per match ya. Rata-rata mencetak 2 gol saat bermain di tandang. Oke, kita di 5 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Besiktas itu 4 kali kemenangan dan 1 kali draw. Dan untuk Dinamo Kiev sendiri 3 kali kekalahan dan 2 kali kemenangan. Di sini terlihat Besiktas lebih baik ya di 5 pertandingan terakhirnya. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk Besiktas itu 2 kali kemenangan, untuk Dinamo Kiev 2 kali kemenangan, dan sisanya berakhir draw ya 1 kali. Di sini terlihat Dinamo Kiev lebih unggul ya di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Oke, kita untuk pasaran yang diberikan pada terlebih dahulu. Kita bisa di sini pasarannya itu
Besiktas lebih dijagokan ya dengan memberi handicap 1 dan 1/4. Dan untuk over undernya itu di 23/4 dan 3. Oke, setelah melihat data dan statistik dari performa dari kedua tim, musuh bandar percaya kita pegang Dinamo Kip ya. Kita nanti 1/4 teman-teman. Dan kita bermain di under ya teman-teman, 3. Dan prediksi skor musuh bandar ini kemungkinan berakhir draw ya, 1-1. Di sini musuh bandar lebih percaya Dinamo Kip ya, karena dari leg pertama itu terlihat perbedaannya hanya defisit 1 gol ya. Jadi kemungkinan ini mau pahit-pahit Dinamo Kip hanya kalah 1 bola ya teman-teman. Kalian bisa bom Dinamo Kip nah di 1/4. Oke, lanjut ke pertandingan kedua ya, antara Adana Denispor versus Racingen. Oke, kita untuk prompt dari kedua tim. Untuk Adana saat bermain di kandang umum 68%, Omdro 21%, Omdro 11%, dan mungkin kita di sini di 2,53 per match ya. Rata-rata mencetak 2 gol lebih sedikit saat bermain di kandang. Dan untuk Racingen sendiri saat bermain di tandang win-nya itu 57%, draw 19%, loss itu 24%, dan golnya kita di sini di 1,95 per match ya. Rata-rata mencetak 1 gol lebih sedikit saat bermain di tandang. Oke, kita untuk 5 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Adana itu 2 kali kemenangan, 2 kali kekalahan, dan 1 kali draw. Dan untuk Racingen sendiri 2 kali kemenangan, 2 kali draw, dan 1 kali loss. Di sini terlihat gen lebih baik ya di 5 pertandingan terakhirnya. Oke, kita di 1 perjumpaan terakhir kedua tim. Kita bisa di sini gen menang ya 1 kali dengan skor 2-1 ya di kandang sendiri. Ini di leg pertama ya teman-teman. Racingen menang. Oke, kita untuk pasaran yang diberikan pada terbau, kita bisa di sini tidak ada yang jagokan ya teman-teman. Di sini pasarannya lekekan dan ada ngasih 1/4 ya. Dan untuk over undernya itu di 3 dan 3/4. Oke, setelah melihat data dan statistik dari performa dari kedua tim, musuh bandar percaya kita pegang Racingen ya. Kita nanti 1/4 dan kita bermain di over ya teman-teman, 3. Dan prediksi skor musuh bandar ini kemungkinan hujan gol ya. 2-3 dimenangkan oleh Racingen. Di sini kemungkinan Racingen akan menang pertandingan lagi ya, karena musuh bandar ini Racingen akan terlihat dari performanya ya, cukup baik, dan di leg pertama juga dominasinya cukup baik ya Racingen. Jadi di sini musuh bandar meyakini Racingen ya, kalian bisa bom di Racingen dan bermain di over ya, termasuk over untuk single betnya. Oke, lanjut ke pertandingan kedua ya, antara Brand versus Ayak Alkmaar. Oke, kita untuk prompt dari kedua tim. Untuk Brand saat bermain di kandang umumnya itu 70%, Omdro 20%, Mamuas itu 10%, dan umumnya kita di sini di 2,30 per match ya. Rata-rata mencetak 2 gol saat bermain di kandang. Dan untuk Ayak Alkmaar sendiri saat bermain di tandang win-nya itu 67%, draw 11%, loss itu 22%, dan golnya kita di sini di 1,94 per match ya. Rata-rata mencetak 1 gol lebih sedikit saat bermain di tandang. Oke, kita di 5 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Brand itu 3 kali kemenangan, 1 kali draw, dan 1 kali kekalahan. Dan untuk Ayak Alkmaar sendiri 4 kali kemenangan dan 1 kali draw. Di sini terlihat Ayak Alkmaar lebih baik ya di 5 pertandingan terakhir kedua tim. Oke, kita di 1 perjumpaan terakhir kedua tim. Di sini kita bisa lihat di leg pertama itu berakhir draw 1-1 di kandang Ayak Alkmaar. Oke, kita untuk pasaran yang diberikan Bandar dulu. Kita bisa lihat di sini pasarannya itu Ayak Alkmaar berjagokan ya dengan memberi handicap 1/4 dan mengekekkan. Dan untuk over undernya itu di 23/4 dan 3. Oke, setelah melihat data dan statistik dari performa dari kedua tim, musuh bandar percaya kita pegang Brand ya. Kita nanti 1/4 dan kita bermain di under ya teman-teman, 3. Dan prediksi skor musuh bandar ini kemungkinan 2-0 ya dimenangkan oleh Brand. Kalau 2-0, 2-1 ya, pahit-pahit untuk kemenangan Brand. Di sini musuh bandar meyakini Brand akan menang pertandingan ya, karena dari performanya ya, saat bermain di kandang, dari statistiknya. Oke, lanjut ke pertandingan terakhir ya, antara Fiorentina versus Rapid Wien. Oke, kita bisa di sini untuk prompt dari kedua tim. Untuk Fiorentina saat bermain di kandang umumnya itu 45%, Omdro 35%, Mamuas itu 20%, dan unggulnya kita di sini di 1,60 per match ya. Rata-rata mencetak 1 gol lebih sedikit saat bermain di kandang. Dan untuk Rapid Wien sendiri tidak ada datanya ya. Kita langsung skip saja ya teman-teman. Oke, kita di 5 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Fiorentina itu 2 kali kemenangan, 2 kali draw, dan 1 kali kekalahan. Dan untuk Rapid Wien sendiri 3 kali kemenangan, 1 kali draw, dan 1 kali kekalahan. Di sini terlihat
kedua tim cukup baik ya di 5 pertandingan terakhirnya. Oke, kita di satu perjumpaan terakhir kedua tim. Kita bisa di sini Rapin One menang ya 1-0 di kandang sendiri di perjumpaan pertama. Oke, kita untuk pasaran yang diberikan modal terbaru. Kita bisa di sini pasarannya itu Fiorentina lebih dijagokan ya dengan memberi handicap 2/4, 2, dan untuk over under di 3/4 dan 3. Di sini pasarannya cukup tinggi sekali ya karena bermain di kandang Fiorentina ya. Dan beda kualitas teman-teman, makanya purannya gede. Tapi di sini purannya gede, untuk handicapnya cuma 3 ya. Di sini kita wajib waspada untuk ambil over. Oke, setelah melihat data transaksi dari performa dari kedua tim, musuh bandar percaya kita pegang Rapin One ya. Kita nanti 2/4. Kita bermain di under ya teman-teman. 3/4. Prediksi skor dari musuh bandar ini kemungkinan hanya 2-0 ya, dimenangkan oleh Fiorentina. Di sini musuh bandar meyakini Fiorentina akan menang ya, teman-teman. Tapi tidak lebih dari 3 bola. Di sini dia hanya akan menang 1-0 kalau nggak 2-0 ya. Dari Warpina juga akan kalah ya di kandang Fiorentina. Tapi kita akan pegang di Rapin One karena kita akan menang di handicapnya ya. Untuk purannya termasuk gede dan untuk undernya juga. Oke, baiklah, sudah musuh berikan ya prediksi para dan single bet malam nih lengkap dengan analisa musuh bandar. Mohon untuk teman-teman itu sang mengikuti sendiri ya, itu lebih baik. Atau kalian juga bisa mengikuti prediksi dari musuh bandar. Kalian juga bisa bertanya atau jika bermain di luar pertandingan musuh berikan pada hari ini, kalian bisa join di grup WhatsApp musuh bandar ya yang tertera di deskripsi, atau kalian bisa lihat di channel musuh bandar ya, itu gratis, mau bayar musuh bandar lebih aktif bermain di grup ya dengan memberikan single bet, bojal, dan pargai. Dan musuh bandar juga aktif bermain di Tele dan IG ya, kalian bisa lihat di Tele musuh bandar dan IG musuh bandar 29 untuk share single bet Bob ya di Tele dan IG. Oke, sekian dan jangan lupa like, share, and komen ya agar tidak ketinggalan prediksi dari musuh bandar. Salam musuh bandar.